Halo, ya Pak Hari. Iya Pak, mau invest. Iya Pak, harus sekarang. Sekarang kan di luar jam kerja Pak. Ini. Halo, Ya, Bu, bentar. Aduh, saya lagi butuh pertolongan, cepetan. Aduh, baru juga mau mandi saya ini, ya Allah. Aduh, udah nggak usah mandi, mandinya besok aja. Iya. Mbak, ini tadi aku itu Mbak bosku barusan pulang dari UK. Tadi aku lagi makan sama teman, diteleponin Mbak, disuruh investasikan duit bos. Jadi ada nggak sih ide mau investasi kemana ya yang biar itu returnnya bisa membuat bosku senyum-senyum gitu, kalau bisa membuat dia jengkrak-jengkrak gitu. Mau saham lagi Iya, nih? stres nih. Nggak tahu pokoknya apa kek, diapain kek gitu biar duitnya bertambah gitu loh Mbak. Sebentar, saya email sebentar ya. Sebentar. Ya, Mbak. Ada apa nih? Ada kira-kira apa di proyeknya apa nih? Coba dibuka emailnya. Oh, Iya. BRI. BBRI. Oh ini BRI. Oh iya, ini gimana nih apanya, Bu? Tentang apa Ini nih? BBRI memang coba. analisnya ya, ini dulu analisnya nih pospan itu pahan ya, kita lihat coba ya. Oke, kita nih, nah Ya. ini posisi buy-nya, target price-nya di 4.900 rupiah ya. Nah ini stok datanya diambil 24 November 2021. Nah untuk last price-nya di nominal 4.210 rupiah. Nah untuk range 52 weeks-nya di posisi 3.570 sampai 4.771 rupiah. Nah untuk selisihnya jauh, range-nya jauh. untuk date-nya, persentage-nya ini di perubahannya yaitu positif 3,5% ya Bu ya, untuk satu tahun. Iya, ya. Total return-nya positif 2,7%. Nah untuk share outstanding-nya ini 151.559 lembar saham ya, dalam miliar ya. Kemudian untuk MC sendiri, market capitalization-nya di nominal 631.683 billion rupiah. Nah untuk previous recommendation-nya posisi buy-nya di 4.800 rupiah ini Bu. Apa benar? Untuk BBRI ya, yang saya dapatkan kabar hari ini ya, mudah-mudahan bosnya berkenan. Nah untuk Iya, ini coba lebih lanjut biar saya bisa ajukan proposalnya. Nah, ini hal yang baru untuk kabar ini. BBRI ini menyempurnakan estimasi pendapatan BBRI dengan menggabungkan ultramikro ya Bu, bisnis ke dalam model bisnis BBRI. Nah ini kan kemarin ada right issue kan dengan Pegadaian sama PNM itu Bu, yang permodalan nasional madani ya, yang kemarin di 2021. Oh iya, tahu Bu. Itu dua itu. Itu mempertahankan peringkat beli BBRI dengan target price-nya di 4.900 rupiah, dengan mulai di nominal 4.800 rupiah berdasarkan 2,4 kali dari price book value-nya tahun 2022. Nah, yang menjadi sorotan utamanya ini BBRI ini menyesuaikan pendapatan
estimasi ya di tahun 2021, 2022, 2023 sebesar 3,1%, kemudian positif 12,4% dan positif 6%. Ini masing-masing sebagian besar berasal dari anak perusahaannya. Nah, untuk prospek pendapatan yang lebih cerah nih di 38% dari year to year-nya di tahun 2022 seperti yang akan kita lihat kelengkapannya dan dampak merger dengan Pegadaian dan PNM ini serta pertumbuhan dari pendapatan bank yang lebih kuat dari BBRI sendiri. Nah, untuk shareholder-nya sendiri, nah ini untuk BBRI ini government 56,82%, Bu. Nah, untuk publik betul untuk publik sendiri ya. 43,18%. Sedang untuk kita lihat di grafik comparative return-nya. Nah, kalau grafik comparative return-nya di sini kita lihat memang sudah bisa sejajar sih, hampir sejajar dengan CCI ya Bu ya. Nah ini tapi di Juni 2021 sampai September 2021 memang ini mengalami penurunan karena dampak COVID ya. Tapi di Oktober sudah mulai bisa mengikuti meskipun masih sedikit di bawah. Nah itu untuk comparative return-nya. Nah untuk mungkin karena ini permintaan bos Ibu ya, coba Ibu baca-baca lagi deh. Nanti saya bantu di fundamentalnya. Nah, sekarang Ibu coba lihat-lihat. Iya. Ini ya yang COC tetapnya itu meningkat di tahun 21 ya Bu ya, yang mengarah pada pemotongan pendapatan ya. Terus ini BBRI juga memangkas estimasi laba bersih di tahun 21 ini sebesar 3,1% menjadi 26,3 triliun dari estimasi pendapatan yang lebih rendah di kuartal ketiga tahun 21 ya. Ini karena COC yang tinggi, sementara Akro diestimasi masih membutuhkan penyisihan yang tinggi untuk membersihkan neracanya di saat siap untuk menjadi transformasi digital total di tahun 22 ya. Terus dengan asumsi perbaikan dalam pinjaman yang direstrukturisasi, ini BBRI ini diperkirakan mendapatkan tambahan sebesar 8,7 triliun di cadangan di kuartal 4 21. Nah, COC tahunan itu turun jadi 3,4% ya. Ini membawa asumsi bahwa COC BBRI ini tahun 21 sekitar 3,74%. Jadi jauh lebih tinggi dari asumsi sebelumnya, yaitu sebesar 3,3% ya. Sementara itu dampak konsolidasi ultramikro juga menjadi garis bawah nih. Di tahun 21 itu masih kecil ya, 4% ini dari laba bersih grup. Jadi prospek pendapatan ini lebih cerah di tahun 22 ya Bu ya. Nah, itu sementara juga diperkirakan prospek pendapatan itu di tahun 22 itu sebesar 38% year to year bersih pertumbuhan keuntungannya Bu. Jadi diharapkan juga dampak penuh dari konsolidasi ultramikro tahun ini yang akan memberikan kontribusi sebesar 12% dari laba bersih grup. Jadi Pegadaian maupun PNM ini memiliki NIM yang menggiurkan nih, yaitu sebesar 19% dan 17%. Tapi dengan operasional yang tinggi, dengan biaya operasional yang tinggi ya, dengan CIR di 63% dan 79% ya. Jadi didorong oleh segmen mikro bersamanya nih dengan Pegadaian dan PNN. Jadi diharapkan BBRI ini terkonsolidasi pinjaman bisa tumbuh sebesar 8,7% year to year di tahun 22. Nah, di tahun 21 ini sekitar 11,5% dengan NIM meningkat 15 BPS. Terus dilihat dari kualitas aset baik Pegadaian maupun kayaknya salah minum ya. Makan di mana salah minum nih suaranya kayak begini nih. Ya, aku buru-buru ini. Aku mau ini. Tapi bosku minta malam ini harus bikin itu laporan. Jadi ini saya ulangi Bu. Ini kalau saya ada salah ini Ibu koreksi saya biar saya nggak bikin salah laporan. Coba pelajari deh. Jadi baik Pegadaian. Coba pelajari nanti biar. Ya, jadi baik Pegadaian maupun jadi baik Pegadaian maupun PNM ini relatif terkendali kualitas asetnya ya, mengingat C-nya 88% pinjaman. Pegadaian itu adalah bisnis gadai dan C 69% itu dari pinjaman. PNM adalah pinjaman berbasis kelompok dengan asumsi meningkatkan kualitas aset. Jadi BBRI ini memperkirakan penurunan tajam COC menjadi 2,95% di tahun 22 ya Bu ya.
Terus ini juga tetap dipertahankan. Ini nih beli di 4.900 nih Bu, dengan menyiratkan ini seperti tadi Ibu sudah bicarakan ya, bahwa ini ke 2,4 kali ya dari price booknya ya Bu ya. Oke. Terus ini historicalnya beberapa tahun terakhir ini PV sekitar 2,6 loh Bu, pernah sampai hampir 2,9. Berarti ini harganya itu diperkirakan sebesar 4.900 ini yang paling rendah nih Bu. Yang tingginya bisa mencapai 5.500 ini Bu. Bisa juga sih. Tadi terus apalagi nih sekarang finansialnya kita sudah di otak-atik kayak finansialnya. Oke, finansialnya nih kita lihat ini net interest di tahun 20 sebesar 79,2 miliar. Namun 21 naik lagi menjadi 97,5. Tahun 22 menjadi 105,8 miliar, dan tahun 23 itu diestimasi naik lagi menjadi 111,5 miliar nih Bu. Jadi sehingga net profitnya ini menjadi 18,6 miliar di tahun 20. Terus 21 26,3 miliar, 22 menjadi 36,4, dan meningkat di tahun 23 itu menjadi 42,1. Nah, ini PA-nya sebesar 27,9 kali ya di 20 ya, namun menurun di tahun 21 menjadi 22. Terus tahun 22 lagi menjadi 17,5, dan tahun 23 nih, wah menarik nih, jadi tinggal 15,1 kali nih. Dan ini PB-nya menjadi tahun 20 tuh 2,6. Terus 21 tinggal 2, tahun 22 juga 2, dan tahun 23 ini menjadi 1,9 Ibu. Iya, ini bagus nih Bu. Jadi dividend yield-nya juga ya, dividend yield-nya tahun 20 sebesar 4, terus 21 sebesar 2%, dan 22 meningkat lagi nih jadi 2,6, dan diperkirakan 23 akan semakin naik menjadi 3 ya. ROA-nya sebesar tahun 20 sebesar 9,2%, dan meningkat di tahun 21 menjadi 10,8, 22 semakin lagi 12,2, dan 23 13,2 ya. Terus apa lagi nih kalau ini pendapatan earning ini revisionnya juga ini semakin meningkat ya. Net profitnya, kita lihat net profitnya dari 26 tahun 21 26,3 miliar, menjadi tahun 22 menjadi 36,4, tahun 23 menjadi 42,1 nih Bu. Jadi ada ini semakin meningkat ya, 21 22 23 ini bagus nih. Terus dari segi NIM juga sebelum konsolidasi itu sebesar 6,7%. Terus Pegadaian sendiri dia memiliki NIM itu sebesar 19% ya. Terus PNM 17%, dan sesudah konsolidasi diharapkan tuh turun menjadi 6,9%. Nah begitu juga NPL kan tadinya 3,3% ya, Pegadaian cuma 2,5%, dan yang paling dikit ini PNM cuma 0,9%, dan sesudah konsolidasi ini diharapkan ini 3,3% ya. Nah kita lihat CIR ini sebelumnya itu 42,9%. Jadi Pegadaian 63%, PNM ini tinggi ya 78,8%, dan sesudah konsol diharapkan 44,7% ya. Dan ROE juga sebelumnya itu 12,5%. Terus Pegadaian 10,7%, PNM-nya 12%, dan sesudah konsol diharapkan tuh 11,6% ya Bu ya. Sumber dari BBRI, BNI Research belum brok. Iya. Ini beda ini sih beda dikit ya, sumbernya berdua gitu. Itu coba kalau neracanya Bu, Ibu coba perhatiin ya Bu, bantu saya lihat coba neracanya gimana ya menurut Ibu ya. Dulu nih segi fundamental ya. Saya lihat untuk balance sheet-nya di sini dari segi aset ya Bu ya, dari 2019, 2020, 2021 prediksi, 2022 juga prediksi, 2023 prediksi ya. Di sini nilai asetnya mengalami kenaikan sih Bu, trennya itu dari 30 ini per dalam rupiah ya Bu ya, di dalam billion ya. Nah 30 219, 32162, 47.644, 50.318, 53.316,
3.300 ini untuk cost cash on hand-nya ya, tapi untuk total aset sendiri memang mengalami kenaikan ini juga Bu, di posisi 1.416.759. Nah ini untuk 2020 mengalami kenaikan di posisi 1.511.000 sekian, di 2021 1.649.000 sekian, dan di 2022 1.733 sekian, dan di 2023 1.813.000 sekian. Jadi trennya mengalami kenaikan untuk BBRI ini untuk total aset ya. Nah ini kita bahas yang segi fundamentalnya. Nah, untuk total liabilitas sendiri, saya lihat di sini juga trennya mengalami kenaikan Bu, dari 2019 ke 2023 ini ya, di 1.207.000 sekian, kemudian 2020-nya 1.311 sekian, di 2021 1.357 sekian, dan di 2022 1.421 sekian, otomatis di 2023 1.479 sekian. Nah ini udah kayak naik juga ini Bu. Nah itu dari liabilitasnya. Otomatis saya lihat di equity-nya, tapi kalau equity memang ada penurunan di 2020 ini Bu, karena dampak COVID mungkin ya untuk segi equity-nya. Nah ini kalau saya lihat equity ini di 2019 itu 206.000 sekian, 206.323, kemudian di 2020 197.378. Nah untuk 2021 288.760, di 2022 308.803, kemudian di 2023 331.997. Nah tapi untuk total liabilitas dan ekuitas kalau ditotalkan trennya mengalami kenaikan ini Bu. Untuk balance sheet-nya ya. Nah ini kita lihat coba di income statement-nya. Di income statement-nya ini di tahun 2019, 2020, 2021 prediksi, 2022 juga prediksi, di 2023 juga prediksi. Kalau dilihat net interest income-nya trennya mengalami kenaikan juga, tapi di 2020 mengalami penurunan ini dari dampak COVID ini ya Bu ya. Kalau saya lihat di sini 81.000 sekian, di 2020-nya menurun 79.000 sekian. Nah di 2021 97.000 sekian, naik lagi di 2022 itu 105 sekian, dan di 2023 111 sekian. Nah itu untuk net interest income. Nah totalnya net revenue juga otomatis ada kenaikan, tapi di 2020 mengalami penurunan. Otomatis di net berpengaruh juga terhadap net profitnya ya. Di 2020 itu mengalami penurunan. Nah ini untuk nilai dari saya lihat earning per share-nya di 2019 ini ada di 281. Kemudian di 2020 di 151, 2021 di 192, di 2022 240, 2023 di 278. Nah dari 2020 itu sudah mengalami tren kenaikan Bu. Ini berarti sudah mulai ada pertumbuhan lah gitu perusahaan tersebut, karena ya 2020 memang karena kondisi COVID ini juga ya. Nah ini dari nilai ROA, juga untuk rasio ya. Ini tadi yang mungkin sudah diterangkan dibaca oleh Ibu di sini 2,5, 1,3, 1,7, 2,2 dan 2,4. Nah untuk ROE sendiri, return of equity-nya tadi juga sudah di share Ibu 17,7, 9,2, 10,8, 12,2 dan 13,2. Jadi bagus lah itu untuk income statement-nya ya Bu ya. Nah ini kalau menurut Ibu nih kesimpulannya gimana ini Bu? Gimana? Bosnya harus dipertimbangkan ini
Iya, Ya. ini menarik ya. Hmm. Ini menarik nih Bu. Ini BRI ini ya. Ini pasca pandemik itu menciptakan new market Bu. New market itu dari bagian bawah piramida gitu loh. Dimana inilah momentum yang tepat bagi BRI ya, yang selama ini sudah menginvestasikan banyak waktu dan modal sampai ke pelosok seluruh negeri. Nah, jadi dengan bekerja bersama Pegadaian dan PNM itu melalui bisnis model BRI ini disalurkan sebagai pinjaman yang akan menjadi sangat efisien dengan adanya digitalisasi sekarang ini Bu. Jadi ini merupakan sinergi yang luar biasa dengan holding ultra mikro ini. Jadi inilah saatnya nih BRI mulai panen Bu. Ini bagus, ini mulai panen. Jadi menurut Ibu ini gimana nih saran untuk bosku gimana Bu? Biar saya tambahin Bu di proposal saya Bu. Kalau menurut kesimpulan saya ya yang dilihat dari segi-segi fundamental rasio-rasio nih, investasi jangka panjang it's okay. Bagus untuk investasi jangka panjang ya, karena saya simpulkan kenapa tuh? itu Kenapa tuh? Pertama kasus hukum bagus, dia tidak ada, belum ditemukan lah kasus hukum ya Bu ya. Kemudian untuk aset juga bagus, dia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ya. Kemudian segi liabilitas juga ngikutin tren lah kalau liabilitas makan. Kemudian equity juga bagus. Jadi bagus, equity bagus, kenaikan signifikannya di tahun 2021 karena adanya right issue ya di 2021. Untuk net revenue sendiri juga bagus karena selalu mengalami kenaikan, itu kecuali di tahun 2020. Nah itu ada dampak COVID tadi. Untuk net profitnya juga bagus, selalu mengalami kenaikan karena adanya dampak COVID di 2020 saja ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi untuk pandemi. Nah, untuk IPS itu kalau saya lihat juga bagus ya Bu ya, itu di tahun 2020 turun ya karena dampak tadi, tapi trennya kemudian naik lagi untuk earning per share-nya ya, itu berarti udah mau mengalami pertumbuhan itu. Terus untuk ROA sendiri, nah ini yang jadi masalahnya ROA ini. Kalau saya lihat memang kurang bagus ya karena posisinya di bawah 5,98% ya kalau ROA. Nah, tapi untuk ROE dari segi ROE return of equity-nya bagus itu karena di atas 8,32%. Jadi memang kalau saya lihat tadi 9, 10, 11 gitu. Jadi untuk nilai ROE-nya bagus. Wow, ini secara keseluruhan bagus nih Bu. Saya harus cepat-cepat bikin proposal ini Bu. Saya mau langsung email ke Ibu, email ke bos saya Bu. Selain bosnya juga ini saya dapat oleh-oleh. Juga kita bisa ini kok invest sendiri tiap bulan aja, kita invest 500.000 dari gaji kita sisihkan 500. Oh iya, 500, iya. gitu. Mau dong, mau iya. Cuan. Amin. Saya juga mau kaya seperti bos saya Bu. Amin Bu. Udah ya Bu. Iya, saya mau cepat-cepat Bu ya. Saya mau bikin proposal dulu Bu. Siapa tahu bos saya kasih ini oleh-olehnya tas LV nih Bu. Oke ya. Dadah, aku mau bikin proposal. Bu, halo. Ih, kebiasaan ya kalau lagi ngomong belum selesai udah, aduh, kalau udah instruksi bos saja udah patiin. Tuh LV apa? Merek bantal kali ya? LV itu bantal itu kan, love itu mungkin kali ya? Wah, nggak ngerti lah. Kebiasaan ya. Kalau udah buru-buru udah lagi telepon cabut aja. Kalau udah instruksi bos yang Pak Hari itu kali ya. Iya ya, invest terus Pak Hari ini. Aduh, kok bau-bau asem apa ya? Belum mandi ya, lupa. Oh iya. Ya. Kok ada gayung? Pikirannya nenek gayung deh nanti deh. Aduh. Ngabur ah.